Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang baru saja bertemu dengan saya di reguler C semester ini, modul 2. Saya Iman Lubis, dosen kalian di penganggaran. Kalau penganggaran ini itu adalah bagian dari manajemen strategis ya. Jadi ada visi, misi, tujuan, program, dan program tidak bisa dijalankan kalau tidak ada penganggaran. Nah, jadi disinilah sebuah implementasi sebuah rencana ya. Kalau kita punya rencana, kita punya konsep, kita punya ide, tapi kalau nggak ada penganggarannya nggak bisa jalan ya. Bisa jalan tapi tidak terkontrol karena pasti ada cerita biaya tak terduga ya. Kenapa begitu? Karena tidak ada perencanaan, tidak ada evaluasi, tidak ada standar yang baku untuk menjalankan sebuah project ya atau sebuah program ya. Semua program pasti punya anggaran, namun juga penganggaran ya. Nah, coba kita lihat definisinya ya. Profit planning and control may be broadly as defined as systematic and formalized approach for accomplishing the planning coordinating. Oke. Jadi fungsi dasar manajemen yang meliputi fungsi perencanaan dan pengawasan. Jadi bila anggaran dihubungkan dengan fungsi manajemen, maka anggaran meliputi fungsi perencanaan mengarahkan semuanya ya. Ada semua di sini ya. Oke. Kita lanjut lagi. Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program. Nah ya, benar ya, ada hubungan sama program ya. Oke, di mana anggaran disusun oleh manajemen untuk jangka waktu 1 tahun yang nantinya akan membawa perusahaan kepada kondisi tertentu diinginkan dengan sumber daya yang ditentukan. Nah, begini nih, kalau kita rencana kita punya perusahaan nih. Bagaimana nih cara jalankannya? Bikin program dulu. Karena kalau nggak bikin program itu nggak bisa kita buat perusahaan. Makanya kalau kalian mau jadi manajer, pasti ditanya nih, program apa yang akan kamu lakukan setahun ke depan? Nah, yang pasti kalau perusahaan profit kan pasti program meningkatkan laba. Nah, dia pasti itu minta inovasi tuh. Nah, setelah program misalnya kamu bikin program, pasti selanjutnya ditanya anggarannya gimana. Nah, itu masalah baru. Ya, nanti di compare tuh beberapa orang yang jadi manager dengan program ini, manakah anggaran yang lebih efisien ya. Ujung-ujungnya itu lagi, walaupun bagus tapi nggak efisien ya, nggak akan mungkin dipilih oleh direktur ya atau pemangku kepentingan. Oke ya, jadi penting ini fungsi anggaran ya. Fungsi anggaran, peranan anggaran pada suatu perusahaan yang merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan fungsi manajemen ya. Ya, perencanaan, koordinasi, pengawasan kan semuanya fungsi manajemen ya. Jadi tidak perlu dijelasin lagi ya. Nah, di sini ada penjelasan fungsi perencanaan apa saja gitu ya. Ya, lanjut lagi ya. Anggaran ini terlihat membosankan, tidak penting ya, tapi ini adalah core dari sebuah program. Program tanpa anggaran tidak bisa dijalankan karena nggak ada tuh orang yang mau jalanin program tanpa duit ya. Nah, sekarang gimana? Coba perencanaan. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan ya. Ya memang perencanaan itu menghubungkan ya, jadi kayak seuzon gitu ya, menghubungkan gitu. Sebenarnya sih itu bagian dari perencanaan, bukan seuzon ya, tapi kadang-kadang bisa disalahgunakan sama orang tertentu, tapi bisa juga jadi husnuzon gitu ya. Macam-macam ya perspektif. Oke. Fungsi pengawasan ya, ini pengawasan juga penting nih ya. Pengawasan anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan. Nah, bagaimana kamu bisa mengawasi kalau kamu nggak punya anggaran? Kan? Pasti bilangnya bebas gitu.
Ya kalau ada pemimpin yang tidak mengawasi bawahan, berarti proyek itu nggak punya anggaran. Bisa jadi bawahannya yang membiayai proyek tersebut. Biasanya tuh pakai uang dia dulu. Nah itu berarti nggak punya penganggaran tuh, ya kan? Apa-apa uang dia dulu, nanti kalau udah keluar uang tinggal rembes ya. Itu berarti nggak pakai penganggaran dong. Kan nggak perlu pengawasan. Nah, aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan. Nah, apakah dapat ditemukan efisiensi ataukah para manajer pelaksanaan telah bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan? Ya, betul ya. Sering terjadi fungsi pengawasan itu disartikan mencari kesalahan orang lain atau sebagai alat menjatuhkan hukuman atau suatu kesalahan yang dibuat, padahal tujuan pengawasan ini adalah untuk menjamin tercapainya tujuan dan rencana perusahaan ya. Jadi itu cari-cari masalah. Oke. Koordinasi. Nah, fungsi koordinasi adanya keselarasan tindakan bekerja di setiap individu dalam perusahaan mencapai tujuan ya. Oleh sebab itu, anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam perusahaan, karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik. Iya. Yang heran kalau misalnya ada sebuah perusahaan yang anggarannya sudah ada tapi nggak bisa berkoordinasi dengan baik. Jangan-jangan memang antar divisi satu dengan divisi yang lain tidak diajarkan penganggaran gitu ya, tapi tidak paham tentang penganggaran. Nah itu juga bisa juga tuh sebagai masukan. Jangan-jangan kemampuan menganggarkan di setiap divisi itu tidak ada. Nah itu lebih bisa jadi masalah yang bisa ditanyakan kembali tuh ya. Anggaran sebagai pedoman kerja ya. Anggaran merupakan suatu pedoman kerja ya, yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Enak nih ya. Tujuan paling utama anggaran adalah pengawasan luar, yaitu untuk membatasi sumber-sumber daya keseluruhan yang tersedia untuk suatu instansi. Nah kalau kita menganggarkan sesuatu tuh jangan dibilang pelit ya. Lu pelit lo. Oh bukan, ini namanya pedoman ya. Orang nggak punya penganggaran berarti nggak punya pedoman, akhirnya boros ya. Boros akhirnya rugi adalah diri sendiri ya. Manfaat anggaran ya tadi sudah ya, perencanaan, gambaran, informasi kegiatan, pembandingan dengan standar ya, alat pengendali arah manajemen. Anggaran mempengaruhi motivasi manajer dan karyawan untuk bekerja secara konsisten dan efektif. Nah inilah salah satu anggaran. Makanya harus tahu ya, penganggaran itu harus tetap semangat nih. Yang jadi manajer itu harus fokus pada penganggaran. Jadi kalau mau bikin program juga jangan sampai bikin program inovasi gitu. Contoh mau bikin pesawat SMP. Nah tapi kalau anggarannya nggak ada mau gimana? Ya kan? Contoh tidak mau melakukan impor. Terus anggarannya gimana? Nah, kalau cuman bilang tidak akan berimpor ke Indonesia, terus bagaimana caranya menjalankan program tersebut? Nah, harusnya ada anggaran. Bagaimana cara jalannya? Nah, itu tuh. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi kalau ketika kita sudah bilang sebuah program, berarti kita harus menyiapkan anggarannya gitu. Baru bisa dijalankan. Kalau cuman mencari gap, oh iya ini berarti yang belum dibikin ini, tapi anggarannya nggak ada, itu ya nggak bisa dijalankan. Untuk mau buat pesawat nasional nih, tapi anggarannya nggak ada, cuman ngomong-ngomong doang, wah itu nggak bisa ya. Tapi kalau misalnya sudah ada jelas anggarannya ke sini ya mantap ya. Nah, ini tipe-tipe anggaran nih ya. Selling budget, tipe anggaran yang dipakai untuk tujuan pengawasan dinamakan selling budget ya. Ada align item budget, performance budget, program budget. Ya, oke. Kelebihan anggaran ya, kelemahan anggaran ada di sini semua. Ya. Kalau kelemahannya pasti
kadang penyusunan sama hasil itu berbeda ya. Kadang penyusunan ya. Kalau kelebihan pasti lebih bisa mengawasi. Waduh. Oke, lanjut ya. Udah 10 menit ya. Jenis anggaran perusahaan. Nah, ini ada anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, ya, anggaran overhead, anggaran persediaan, anggaran kas. Nah, ini sudah dipelajari di manajemen keuangan ya. Kemarin yang pernah belajar manajemen keuangan, ini kita lebih jelas lagi ke anggaran. Ya, manajemen keuangan pertemuan 7 ya. Ya, mengenai penganggaran modal dan penganggaran dan investasi itu membahas tentang penganggaran kas ya. Nah, dan juga penganggaran penjualan ya. Jadi ya pasti penting ya. Pasti penting ya. Oke, baik. Sudah cukup, silakan baca. Nah, di sini program anggaran akan berhasil jika memenuhi syarat pokok sebagai berikut. 1. Perusahaan yang sehat. Ya. Ya, kalau perusahaan nggak punya anggaran, ya bagaimana bisa dibilang sehat ya? Harus punya anggaran. Sistem akuntansi memadai. Ya, betul. Hubungan anggaran dan manajemen. Ya, sebagai tools untuk manajemen dalam melakukan fungsinya ya. Itulah ya. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.